Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Rajolo Naposo Arahap dari kelas 1112. Saya ingin mereview novel saya yang berjudul Lelaki-Lelaki Tembak Perempuan yang ditulis oleh Haruki Murakami. Nah, di dalam novel ini ada 7 alur cerita yang berbeda. Nah, di dalam novel ini itu ada alur Drive My Car, Yesterday, Organ Mandiri, Syahrazad, Kino, Samsa Jatuh Cinta, dan Lelaki-Lelaki Tanpa Perempuan. Nah, jadi kita akan mereview satu-satu alur tersebut. Nah, dimulai dari Drive My Car, yaitu Kafuku berbincang dengan sang supir barunya ketika dalam perjalanan. Topik pembicaraan mereka sangat tidak biasa. Kafuku menceritakan kisah tentang perselingkuhan yang dilakukan mendiang istrinya. Kafuku, pria yang menjadi tokoh utama dalam kisah ini, merupakan aktor ternama. Ia juga tidak habis pikir mengapa sang istri yang semasa hidupnya menjalin hubungan yang harmonis dengannya bisa berselingkuh. Sang istri selingkuh bukan hanya dengan satu pria saja, melainkan dengan 4 pria yang berbeda. Sampai pada suatu saat, Kafuku berhasil mengajak salah satu selingkuhan istrinya yang juga merupakan seorang aktor untuk bertemu dan berbincang dengannya. Ia melakukannya itu dengan harapan dirinya dapat menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa sang istri bisa selingkuh. Selain itu, ia juga memiliki sebuah motif balas dendam. Nah, sekarang lanjut ke alur yang kedua, yaitu Yesterday. Kitaro adalah tokoh utama kisah ini yang menawarkan pacarnya untuk berpacaran dengan temannya sendiri. Memang sungguh aneh dan tidak sampai di situ saja keanehannya. Kitaro juga rela mengubah identitasnya karena ia sangat mencintai Hanshin Tigers, sebuah klub baseball. Padahal klub baseball itu bukan berasal dari daerahnya. Kitaro sampai rela mengubah logatnya dari logat Tokyo ke logat Kansai demi klub kecintaannya itu. Nah, alur ketiga ada Organ Mandiri, yaitu tokoh utama kisah ini adalah seorang ahli bedah bernama Dr. Tokai. Dia dapat dibilang sebagai playboy yang tidak biasa. Dr. Tokai berpikir bahwa hubungan tanpa komitmen merupakan pilihan yang baik. Namun takdir membawa ke arah yang berbeda. Dr. Tokai selama ini tidak pernah memiliki perasaan lebih kepada para wanita yang dikencaninya. Tetapi kali ini berbeda. Ia jatuh cinta kepada seorang wanita yang telah memiliki suami dan anak. Nah, alur keempat ada Syahrazad. Habara, si tokoh utama dari cerita ini, adalah selingkuhan seorang wanita yang sudah memiliki suami. Ia sangat menyukai kebiasaan kekasihnya selalu bercerita tentang banyak hal setelah mereka berhubungan intim. Kebiasaan itulah yang membuat Habara sangat merindukan kekasihnya. Itu juga yang membuat kekasihnya itu dijuluki Syahrazad, yakni nama perempuan pendongeng dalam kisah 1001 Malam. Nah, alur berikutnya yaitu ada Kino. Kino merupakan nama sang karakter utama. Ia adalah seorang pria yang memiliki sebuah bar. Kino mendirikan bar itu setelah ia bercerai dengan sang istri. Di bar tersebut, ia menemukan berbagai kejadian surreal, aneh, dan agak mistis. Namun kejadian ini justru membuatnya sadar akan sesuatu. Kino sadar bahwa selama ini ada hidup dalam kehampaan akibat sakit hati. Nah, alur berikutnya yaitu Samsa Jatuh Cinta. Ini adalah kisah tentang Samsa yang harus belajar menjadi manusia seutuhnya. Samsa bangun dari tidurnya dan menemukan dirinya seperti Gregor Samsa karya Franz Kafka. Namun ia malah menjadi lelaki rapuh. Kisah ini akan menceritakan bagaimana dia belajar berjalan menggunakan 2 kaki, belajar menghilangkan rasa lapar, belajar mengatasi rasa kedinginan, sampai kemudian ia merasakan jatuh cinta. Nah, alur yang terakhir yaitu Lelaki-Lelaki Tanpa Perempuan. Karakter aku dalam kisah ini teringat dengan pacar semasa SMP-nya, dengan cara yang tidak biasa. Tiba-tiba saja pada suatu malam, suami dari mantan pacarnya itu menelpon dia dan memberi kabar bahwa mantannya itu telah meninggal akibat bunuh diri. Aku bingung dan memiliki 2 pertanyaan. Mengapa mantannya itu bisa sampai bunuh diri dan mengapa sang suami merasa perlu untuk mengabarinya? Sebab mereka berdua saja tidak saling kenal. Lalu sudah lama juga si karakter utama ini tidak bertemu dengan mantannya. Ditambah lagi, keanehan itu malah membawanya menyusuri masa lalunya. Ia menyelami dalamnya memori, ia menggali lagi memori hubungan antar dia dengan wanita itu. Petualangan yang mereka mulai ketika mereka berusia 14 tahun. Si karakter utama ini sudah memiliki istri. Namun dia malah membayangkan jika saja dia yang berada di posisi si suami mantan pacarnya. Ia mulai membayangkan betapa kesepiannya rasanya ditinggalkan oleh perempuan yang menjadi teman hidupnya. Sekian review novel
dari saya yang berjudul Lelaki-laki Tanpa Perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.